Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Selama salat intinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami membacakan laporan keuangan masjid Sayyidina Wassalam, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali yang paling kita aturkan kepada almarhum dan almarhumah sebagai berikut, dan juga untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita. 1. Kiai Haji Muhammad bin Abdul Ghani, Haji Muhammad bin Abdul Rahman, Haji Jamhuri bin Muhammad Ali, Haji Hamzah bin Abdul Wahid, Haji Ali bin Abdullah, Haji Mas Qasah bin Ismail, Haji Ijam bin Utub, Mahyana bin Yahya, Abdul Rahman bin Awi, Haji Muhammad Taha bin Ismail, Haji Ahmad Syahsan bin Haji Asras, Haji Ahmad Mas'as bin Ismail, Haji Hasan bin Ali, Haji Asras bin Haji Hadran, Samsul bin Basri, Haji Abdul Ghani bin Haji Awi, MC bin Awi, Rupiah bin Ibut, Haji Muhammad bin Samsul bin Haji Samsul, Haji Maria bin Diana Jalil, Haji Samsul bin Omar bin Omar, Haji Abdul bin Rais, Sa'adah bin Diana Masas, Haji Sofian bin Haji Muhammad bin Samsul, Khalid Ali Sofian bin Haji Sofian bin Anita Rabiani binti Abdul Ghani, Andi Lambani Cara bin Andi Abed, Abdul binti Abdullah, Artamawar Prawira bin Muhammad Mojo, Sulika binti Abdullah, Surunoro bin Citra Sunanto, Sri Al-Qoti binti Tonton Mojo, Haji Abdul Ghani bin Mina, Haji Muhammad Musri bin Abdullah, Haji Asmas binti Ibrahim, Haji Suparman bin Abdullah, Haji Imran binti Haji Raja Sahid, Rustika Aryani binti Haji Muhammad Yusuf, Haji Muhammad Yusuf bin Ibrahim Rahman, Budian Sahid Haji Muhammad Yusuf, Yadian Sahid Amir Muhammad Haidar bin Samri, Jubaidah binti Haji Turi, Haji Sasri bin Muhammad, Haji Masbur Bunan, Haji Masbur bin Bunan, Haji Arsya binti Haji Ranibat, Siti Fatimah binti Muhammad Jabar, Jumiat binti Ahmad Lai, Suito bin Sumejo, Urip binti Marni, Supar bin Abdullah, Misnas binti Saman, Jumiat binti Abdullah, Muslim bin Matan, Sultan bin Nadi binti Usno, Yusniat binti Enda Suganda, Bahru bin Abdul Mu'id, Eni binti Abdullah, Haji Muhammad Wabibin, Haji Muhammad Asmasya, Haji Darmani, Akabili Haji Muhammad Abdul Halim, Soleh Al-Baghdadi, Haji Abdul Muhid, Daus Haji Hamdan, Haji Ahmad Al-Awardi bin Haji Ahmad Ghazali, Sahzal Aimin bin Al-Yaman, Haji Sabul Mubarak bin Haji Aswadi, Haji Jabar Ahmad bin Ahmad Lahamad, Haji Janah bin Amam Abdurrahman Rahim bin Abdullah, Haji Silas bin Haji Nijono, Nataya bin Ramana, Haji Muhammad bin Lamalo, Haji Burhan bin Mataya, Ihabiyah bin Pakema, Haji Hamud bin Tengri Ali Hajah, Haji bin Haji Juman, Haji Iman bin Ibrahim bin Ibrahim, Haji Sansi bin Muhammad, Haji Arsya bin Yahya, Haji Ahmad bin Haji Sansi, Haji Ahmad Sifat bin Haji Satran, Haji Suyatna Sabina bin Abdullah, Munasrah bin Abdullah, Yatemi bin Abdullah, Haji Saleh bin Al-Fatoni bin Haji Imran, Haji Saleh Said Dayuda bin Haji Muhammad Saleh Basire, Haji Abdul Qadir Kirana bin Haji Jamnidi, Muhammad Khalid bin Martor Sumo, Sri Surat Nabi bin Sastroharjo, Haji Said bin Dasar Sastamidah dan Isidik, Dasar bin Anggulang Sana binti Kaliwat Wadimun, Haji Dama bin Makassar, Haji Haji bin Rampadon, Haji Lausek bin Lancoro, Haji
Haji Nunung binti Hajah Nunung binti Dahya Bilang bin Bari Eta Lagu bin Lapado Samaria binti Lapado Ahmad Sasan Sami Haji Musa bin Abdullah Raja Asia binti Makassau Siti Harijah binti Agama Husni bin Bendu Hari Iskandar bin Bendu Hari Iwan bin Saide Irfan bin Saide Abu bin Harade Maksang bin Kinakpe Nursang bin Abdullah Lakasni bin Dolo Raeng Sami bin Abdullah Muhammad Amin bin Abdullah Haji Amin bin Abdullah Muhammad Idrus Saleh bin Saleh Siti Aisyah binti Abdurrahman Samsumayah binti Batin bin Abdurrahman Maksang Abdul Hamid Abdul Syukur Haji Mas bin Haji Yusuf Basuri Haji Baudia bin Haji Samsi bin Haji Abdullah bin Haji Muhammad Amrin Haji Edi Sumanto bin Haji Sukir MS Burhan bin Haji Yusuf Basuri Haji Mursinah Nanti Saksina Abdul Hamid bin Abdul Syukur Subhani Kusmoli Abdul bin Subhani Asma'i bin Haji Ikram Sasa Nurbani Nasib bin Asma'i bin Asma'i dan dia bin Tiamiyah anak Daniel Indah Nalia bin anak Daniel Suprino bin Karso Haji Isa Sanang bin Anak Usman Haji Ajarsa Haji Idris Marek Arbainah Nanti Hasan Haji Muhammad Bahwa bin Isya Haji Aminah Nanti Rihamad Halimah Nanti Rihamad Sambil bin Abdullah Bintang bin Abdullah RDN Syamsin Ayat Syamsin Elham Syamsin Ayat Syamsin RDN Syamsin Ayat Syamsin Rohani binti Ayat Syamsin Rusma bin Ayat Syamsin Rusmini binti Ayat Syamsin Edward bin Ayat Syamsin Haja Masnya binti Dama Haji Mas Kosetol bin Entol Haji Mas Tasil Haji Mas Entol Sajidal bin Haji Mas Entol Sabriani bin Haji Mas Entol Haji Mana binti Haji Bahok Ayat Syamsin bin Sumisin Haji Muhammad Sayyid bin Haji Usman Haji Marbian Samar bin Mahal Haji Ahmad Amin bin Haji Sarsin Mape Haji Rukman Sarsin Abdullah Haji Said Eris Tomo bin Abdul Wahid ini Marbian Sarsin bin Marbian Sarsin Haji Abdullah bin Haji Sarsin Haji Gasias bin Haji Dajjal. Marilah kita bersama-sama baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya lagi. Selanjutnya kami akan membacakan laporan doa masing-masing assalam saldo awal tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp10.560.000 penerimaan tanggal 7 Mei Jumat tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp5.300.000 infak dan sedekah Rp960.000 kotak amal masjid Rp1.200.000 selawatan hari raya Idul Fitri 442 Hijriah sebesar Rp800.000 infak dari toko emas Masawan Rp3 jumlah penerimaan Rp15.330.000 untuk pengeluaran berdasarkan Rp2.150.000 pembelian bahan bangunan perbaikan tenda masjid Rp2.500.000 pembelian yang perbaikan lampu di depan masjid Rp700.000 perbaikan sound system Rp500.000 jumlah pengeluaran Rp5.850.000 saldo akhir khidmat tanggal 14 Mei 2021 sebesar Rp19.040.000 jamaah rahimahullah. Kembali kami memohon Al-Fatihah agar kewajiban surat Al-Fatihah untuk Haji Santoso bin Sriso, Haji Sabar bin Haji
Betawi, Haji Adi Adi Haji Abdul Haji Abdul Rasim Rahman bin Abdul Rahman Rahim, Haji Romi bin Abdul Muhid, Haji Gunawan bin Haji Niragam, Haji Muniragam, Haji Asli, dan juga para relawan dan Allah yang telah membantu masjid kita ini. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan dan diampuni segala dosa-dosanya. Insya Allah diberi hati yang tenang. Juga pada ini kita niatkan untuk kesembuhan buat keluarga kita yang sekarang sakit, dan juga untuk Haji Muhammad Hendra Gunawan dan Haji Budi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, diberi kesabaran dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membacakan Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kami mohon kepada jamaah yang tidak ada kepentingan mendesak nanti setelah sholat Jumat ini agar bertahan sebentar, kita akan melaksanakan fardu kifayah untuk almarhum Muhammad Yusuf bin Samsul Zulfi, yang kami mohon agar berkenan Guru Haji Muhammad Amin Faisal untuk memimpin pelaksanaan fardu kifayah ini. Demikian dari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi minta maaf untuk khatib dan imam pada hari ini, yaitu Alim Guru Haji Muhammad Amin Faisal, Muwajjid Abdul Ahmad Hidayatullah Mustaqim. Waktu sholat jam 12:11 waktu Samarinda dan semisalnya. Nggak bisa matikan saya ini. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah حي على الصلاة
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat sehat wal afiyah, yang ini lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Nikmat panjang umur yang kita artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dan kita masih ada kesempatan untuk berlomba-lomba di dalam amal kebajikan. Yang nikmat ini banyak diminta oleh orang-orang yang telah menghadap kepada Allah agar bisa berbuat amal soleh, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang itu hanya dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, jangan kau tumpahkan air matamu dikarenakan engkau ditinggal oleh Ramadan, karena Ramadan pasti akan kembali. Tapi tumpahkan air matamu tak kala Ramadan akan datang, wa anta rahim, sementara engkau telah pergi. Dan kita baru sehari ditinggal oleh Ramadan, dan kita menyaksikan saudara kita pun sudah ada yang pergi. Berarti tahun depan dia tidak akan bertemu dengan Ramadan. Kita pun masih perjalanan. Apakah kita bertemu Ramadan di tahun yang akan datang ataukah tidak? Maka rugi orang yang ketemu Ramadan tapi dosanya masih ada. Sebab Allah, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa semata-mata karena dorongan iman, ikhlas karena Allah dia laksanakan puasa, Allah jamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang terdahulu akan diampuni. Wa man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar walaupun sekedar dia bangun, lebih-lebih dia taqarrub kepada Allah, dorongan iman ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya pasti diampuni oleh Allah. Ini adalah jaminan dosa yang berhubungan dengan Allah. Begitu mudah Allah memberikan ampunan. Fa innal hasana mujtama'ah, bulan Ramadan amal digandakan. Wa dzunub maghfurah, dosa mudah diampuni oleh Allah. Wa du'a mustajab, doa kita gampang dikabulkan oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, yang berhubungan dengan Allah. Tinggal satu selangkah lagi, yaitu dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, kita sesama muslim sering meminta maaf, meminta halal, kita mengunjungi satu dengan yang lainnya,
bersilaturahim antara saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga. Kita berjabatan tangan semata-mata hanya kita minta antarodin, antara kita dengan mereka saling memaafkan, sehingga dosa dengan Allah kita diampuni, dosa dengan manusia pun kita diampuni. Justru ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa yang terbanyak diri kita bukan dengan orang lain. Dosa yang terbanyak yang pernah kita lakukan adalah justru kepada orang-orang yang kita berharap ketika kita nanti masuk ke dalam surganya Allah, ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, orang itulah yang kita harapkan mendampingi kita di dalam surga, yaitu saudara-saudara kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita. Kita berkumpul di dalam naungan, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi justru itu kita yang paling banyak punya dosa. Makanya Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, tak kala sangkakala yang kedua ditiup dan manusia dibangkitkan di atas mahsyar. Di saat itulah keadilan ditegakkan di antara manusia. Tiba-tiba yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang saudara lari daripada saudaranya sendiri karena dia merasa dia banyak memiliki kesalahan dengan saudaranya, mulai kecil hingga tua, bahkan mungkin sampai meninggal, sering selisih paham dengan saudara, sering bermasalah dengan saudara, lebih-lebih masalah warisan. Ini sering saudara tidak bersapaan, saling bermarah-marahan, bahkan anak-anak dan cucunya pun diperintahkan untuk tidak menyapa saudaranya semata-mata karena selisih terkadang masalah warisan. Wa ummihi wa abi, kita paling banyak punya salah dengan ibu kita. Wa abi, baru kepada ayah kita. Mulai kapan kita membuat susah ibu kita? Semenjak kita di dalam kandungan, Allah gambarkan kita sudah menyusahkan ibu kita. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin, ibumu mengandung dalam kondisi payah, lemah di atas lemah yang lain. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, ibumu mengandung dalam kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakkan, sangat-sangat payah. Lebih-lebih wa wada'athu kurhan, ibumu melahirkan kamu dalam kondisi yang sangat payah. Taruhannya adalah nyawa. Makanya ketika Uwais Al-Qarani menggendong ibunya dari negeri Yaman, dia gendong menuju kota Mekah. Dia tawafkan ibunya sambil berkeliling. Uwais Al-Qarani tidak mendoakan dirinya sama sekali. Di dalam 7 kali keliling tawafnya, dia hanya mendoakan ibunya, ya Rabb, ampuni ibuku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah. Dalam tawaf berikutnya dia mintakan panjang umur ibunya. Di dalam tawaf berikutnya dia mintakan kesehatan ibunya. Sampai beliau tahallul, beliau sa'i dan tahallul, dirangkulnya ibunya. Beliau bertanya, apakah aku sudah berbakti kepada engkau wahai ibuku? Beliau mengatakan, qala la, kau gendong aku 1500 kilo, kau belum berbakti kepada aku. Bal ahsantah, kau gendong aku hanya kau satu berbuat baik kepadaku, yaitu menggendong. Wala bitalqatin wahidah, kau gendong aku 1500 kilo, belum cukup untuk membayar talqah. Satu kali mengejar aku ketika berusaha mengeluarkan kepala kamu. Lubang yang begitu kecil, yang hanya berukuran mungkin 5 cm, tetapi mengeluarkan kepala yang begitu besar. Mengejar aku, berdarah-darah, berkeringat, taruhan nyawaku, satu persatu nafasku kukumpulkan untuk mengeluarkan kepala kamu, dan taruhannya aku adalah nyawa. Maka Uwais Al-Qarani pun menangis di situ di hadapan ibunya.
Ternyata 1.500 kilo dia menggendong ibunya belum cukup hanya untuk membayar 1 kali mengejar ibunya ketika mengeluarkan kepala dirinya. Allah gambarkan payah, taruhannya adalah kematian. Makanya untung kita ketika tadi waktu takbiran, kenapa kita sampai nekat menerobos barisan kepolisian untuk mudik? Bukan ingin berpamer harta kita di perantauan, bukan kita mampirkan kekayaan kita, keberhasilan kita, tidak. Kita hanya ingin ketika pulang bertemu dengan orang yang berjuang untuk membesarkan kita sampai umurnya rentah. Mulai ketika beliau masih muda, banting tulang, tidak mengenal siang, tidak mengenal waktu. Siang dan malam hanya mengurusi kita, membesarkan kita. Hartanya semuanya untuk kita, kesehatannya hanya untuk kita, waktunya hanya untuk kita, bahkan doanya hanya untuk kita. Yang penting anak-anaknya menjadi anak yang dewasa, anak yang mulia. Beliau rela tidak memiliki apa-apa asal anaknya menjadi orang yang mulia. Ketika kita pulang hanya ingin menatap wajah orang tua kita yang mulai melemah, yang gerak-gerak wajahnya menunjukkan ketuaan, kelemahan, dan beliau tidak pernah menuntut apa-apa pada diri kita. Dia tidak pernah menghitung berapa miliar, mungkin berapa ratus juta uang yang sudah dikeluarkan membesarkan kita. Beliau hanya menatap kita dengan senang ketika melihat kita berhasil, lebih-lebih menjadi anak yang saleh. Kita hanya ingin bersimpuh di kakinya, mencium kedua telapak tangannya, hanya berharap mencari ridhonya. Karena kita tidak tahu, mungkin di tahun ini kita masih berkumpul dengan beliau, tapi di tahun depan kita belum tentu tahu apakah orang tua kita masih ada atau tidak. Makanya ada seorang ulama yang bernama Imam Haywa. Beliau seorang ulama yang umurnya sudah usia sangat senja, 70 tahun lebih. Dia dihadiri oleh ribuan orang ketika sedang menyampaikan ilmu. Banyak orang yang menangis ketika beliau menyampaikan ilmunya. Satu hari ketika sedang menyampaikan ilmunya, tiba-tiba ibunya datang ke tempat majelis beliau. Kemudian beliau membentak Imam Haywa, "Ya Haywa, irji ila baitik wa imiddik." Haywa, pulang kau, berikan makan ayam dan itik. Di dalam majelis yang dihadiri ribuan orang, dia diperintah hanya untuk memberikan makan ayam dan itiknya. Tapi Imam Haywa sedikit pun tidak membantah. Jubahnya beliau lepas, imamahnya beliau letakkan, sorban dan kopiahnya pun dia letakkan. Dia sing-singkan bajunya. Dia berjalan di belakang ibunya seperti seorang anak kecil. Beliau kasih makan ayam dan itiknya. Sementara semua murid-muridnya melihat bagaimana Imam Haywa yang hormat dan takdim kepada ibunya, semuanya menangis. Membayangkan dirinya mungkin dulu pernah membentak ibunya, mungkin waktu disuruh oleh orang tuanya dia menjawab, mengelak, mengeles, sehingga dia lolos daripada perintah ibunya. Begitu melihat gurunya yang seperti itu, semuanya merasa salah kepada orang tuanya. Karena Imam Haywa yang begitu luar biasa masih seperti seorang anak kecil di hadapan ibunya. Ketika selesai diberikan makan, beliau pun pamit kepada ibunya, dirangkulnya ibunya, diciumnya ibunya. Kemudian dia berpamitan ingin menyampaikan ilmu lagi. Kalau beliau diizinin dia lanjutkan, kalau tidak dia pun berhenti menyampaikan ilmunya. Satu hari abahnya meninggal. Tiba-tiba Imam Haywa tidak bergerak dari jenazah ayahnya. Dia tatap wajah ayahnya yang menunjukkan masa tuanya. Dia cium kening ayahnya, sehingga sahabat-sahabatnya menyangka Imam Haywa tidak ridha dengan kematian ayahnya. Dia mengatakan, "Ya Haywa, amatarda bimauti abika?" Wahai Haywa, apa kau tak ridha dengan kematian ayahnya? Beliau tidak menjawab.
Beliau hanya tetap berdiam menatap wajah ayahnya. Sampai waktu penguburan, beliau kubur ayahnya. Kemudian dia datangin sahabat-sahabatnya, dia meminta maaf tidak bisa melayaninya. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, wallahi qad raditu. Demi Allah, wahai sahabatku, aku ridho dengan kematian ayahku. Tahukah kamu kenapa aku menatap wajahnya? Karena itu tatapan terakhirku kepadanya. Karena setelah itu aku tak akan lagi bisa melihat wajahnya lagi. Lima bani lal jannah. Di waktu ayahku hidup, di waktu ibuku hidup, aku memiliki dua pintu yang lebar untuk masuk ke dalam surga yang Allah janjikan melalui ayah dan ibuku. Sebagaimana hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho orang tua, murkanya Allah tergantung daripada murka kedua orang tua. Sewaktu ayahku masih hidup, ada amal yang hanya bisa dilakukan ketika orang tua kita masih hidup, tapi tidak bisa dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Kau tatap wajah ayahmu, itu hanya bisa kau lakukan ketika ayahmu masih hidup. Kau cium tangan ayahmu, itu pun masih hidup. Kau dekap wajahnya, itu pun masih hidup. Kau berkata lemah lembut kepada ayahmu, itu pun bisa kau lakukan di waktu orang tuamu masih hidup. Engkau katakan inggih, hanya beberapa hari, semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Wa idza jalasa min indihima, kalau ada seorang anak duduk di samping ayah ibunya, wa takallamahuma bitibil kalam, kemudian anak ini berkata lembut inggih, wa kharaja min indihima, kemudian dia keluar dari ayah ibunya, kharaja maghfuran lah, semua dosa anak ini diampuni oleh Allah. Begitu mudahnya Allah mengampuni dosa kita melalui jalur orang tua kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak melakukan itu. Orang tua kita tidak kita jadikan sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sering kita malah bertutur kata yang kasar. Kadang kita tidak mendengarkan nasihat orang tua kita. Baru berapa banyak orang yang menyesal setelah orang tuanya terbujur kaku. Dia menatap wajah ayahnya dan meminta meraung-raung, meminta maaf kepada ibu bapaknya. Dan itu tidak pernah dilakukan sewaktu hidupnya. Jangan sampai terlambat kita. Kau cium kening orang tuamu, pintu surga pintu neraka akan ditutup oleh Allah. Man qabbala baina aynai walidayka man qabbala 'adbatal ka'bah wa kana lahu sitran minan nar. Siapa orang yang mencium kening ayah ibunya, maka dia persis mencium pintunya Ka'bah, dan pintu neraka akan ditutup oleh Allah untuk orang itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan tinggalkan mendoakan orang tua kita. Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain, kalau ada seorang anak meninggalkan mendoakan orang tuanya, muni'an rizq, rezeki orang itu akan dihalangi oleh Allah, ditutup oleh Allah. Rezeki bukan harta aja, rezeki iman, rezeki rahmat, rezeki ketenangan, rezeki kedamaian, rezeki anak-anak yang soleh, rezeki yang barakah akan ditutup oleh Allah bagi anak-anak yang tidak mendoakan orang tuanya. Maka keberadaan orang tua kita merupakan surga yang ada, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang di hari ini masih memiliki orang tua. Dia bisa meminta doa kepada ibunya, dia minta doa kepada ayahnya. Karena doa orang tua, doaul walid kadu'ain nabi, doanya orang tua adalah bagikan doanya seorang nabi. Semoga sedikit khutbah ini membawa keberkahan kepada kita, dan moga-moga kita dijadikan Allah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak kita pun dijadikan Allah anak
yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil wahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubbadik sayyidina Allah